Fufu-fafa, muka Pak Jokowi palsu. 97 juta orang yang mendukung Prabowo Gibran tidak bertanya tentang ijazah Pak Jokowi. Bahkan tidak hanya 97 yang mendukung kemarin Pilpres kala, itu pun juga sebagian besar dukung bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Ini agenda politik yang cukup besar dimainkan oleh merah dan biru dengan tujuan ingin menggagalkan Pak Gibran jangan maju 2029. Sehingga merah takut kadernya tidak bisa maju lagi karena sudah tidak berkuasa. Pengen berkuasa. Biru sudah 10 tahun tidak berkuasa, pengen lagi berkuasa, makanya sebenarnya kalau Bang Kris sendiri melihat ada apa sih dengan publik ini loh? Kenapa dikejar-kejar nih keaslian ijazah presiden ke-7 kita gitu loh? Apa sih yang sebenarnya ingin dicari oleh publik yang katanya mewakili masyarakat itu? Baik, Mbak. Terima kasih, ini pertanyaan menarik, Mbak. Ya. Saya mau bilang begini. Publik yang bertanya itu kita cek dulu publiknya siapa? Oke. Apakah publik yang sakit hati karena kalah Pilpres? Atau organisasinya dibubarkan oleh Pak Jokowi? Kenapa? Orang-orang yang protes, saya kenal 95%. Kenapa? Saya pernah bersama-sama dengan mereka. Termasuk Pak Roy Suryo. Jadi kalau bertanya tentang publik mempertanyakan, yang nanya itu siapa? 97 juta orang yang mendukung Prabowo Gibran tidak bertanya tentang ijazah Pak Jokowi. Semua sepakat bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu asli. Bahkan tidak hanya 97 yang mendukung kemarin Pilpres kala, itu pun juga sebagian besar dukung bahwa ijazah Pak Joko Widodo asli. Jadi kalau bicara tentang publik, apalagi Pak Roy Suryo mengatakan seluruh rakyat. Seluruh rakyat yang mana, Mbak? Apakah rakyat sakit hati itu yang kalah Pilpres dan tidak bisa terima kemenangan Prabowo Gibran? Saya tahu rekam jejak itu orang-orang yang ikut Roy Suryo CS. Ibu-ibu itu dulu saya pimpin demo, mereka pasukan saya, Bu. Saya tahu tentang mereka, itu siapa-siapa. Di belakang mereka, dulu mereka tergabung organisasi mana. Saya agak ikuti sebagian besar. Jadi kalau bertanya, publik, saya pertanyakan kembali, publik yang sakit hati cuma sekitar 100-200 orang. Sementara jutaan orang, ratusan juta percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Yang kedua, tadi kan bertanya bahwa apa agenda besar. Ini agenda politik yang cukup besar dimainkan oleh merah dan biru. Merah dan biru. Representasi dari apa tuh merah dan biru? Merah dan biru yang tim bahasin dicerita apa itu merah dan biru. Dengan tujuan ingin menggagalkan Pak Gibran jangan maju 2029. Karena Pak Gibran begitu kuat sehingga merah takut kadernya tidak bisa maju lagi karena sudah tidak berkuasa. Pengen berkuasa. Biru sudah 10 tahun tidak berkuasa, pengen lagi berkuasa, makanya kalau berhadapan dengan Mas Gibran kalah, makanya takut tidak berkuasa 30 tahun. Itu persepsi atau memang sudah ada bukti? Nah, ini memang pernyataan perjalanan politik nih. Dari awal hingga akan pada masa masuk pada 2029 dan 2034, Mbak. Kenapa mereka takut Pak Gibran nih? Kalau memang ujungnya ingin menggagalkan Pak Gibran untuk maju lagi. Yang pertama, Mas Gibran ini pemimpin yang betul-betul peduli terhadap kepentingan rakyat kecil. Hari ini kita cek, Mas Gibran turun ke rakyat ketika rakyat berbicara tentang apa yang mereka butuhkan langsung telepon menteri. Kapan dieksekusi? Ini pemimpin unik, pemimpin hebat yang ada di negeri ini. Yang berikut, mereka takut segala macam di belakang, ya ini merah dan biru dan kawan-kawannya nih. Saya tidak tahu apakah ada warna lain lagi di belakang, tidak. Nah ini karena terafiliasi dengan organisasi-organisasi yang miring kemarin yang dibubarkan oleh Pak Jokowi. Nah orang-orang ini takut jangan sampai Mas Gibran duduk sebagai presiden ke depan setelah Pak Prabowo, organisasi yang rusak, organisasi yang ingin menghancurkan NKRI dibubarkan oleh anaknya. Karena Gibran adalah Pak Jokowi, Pak Jokowi adalah Gibran. Segala macam perjuangan busuk, rencana jahat akan dibatalkan oleh Pak Gibran. Ini yang mereka takut. Itu yang mereka takutkan ya. Hambalang pasti akan dikejar. Indosat yang dijual akan dikejar. Minta pertanggungjawaban. Kenapa orang-orangnya kabur? Nah ini yang mereka takut. Kalau Mas Gibran naik, Mas Gibran ungkit, gerbong di belakang terbongkar semua. Itu mah. Tapi ini kan udah bergulir ya sampai sejauh ini, dan ada juga masyarakat yang akhirnya ikut mempertanyakan. Sebenarnya kalau dia itu adalah masyarakat umum gitu, apakah sebenarnya sah-sah aja mempertanyakan administrasi pejabat
dan lain sebagainya. Terlepas dari ada yang punya agenda politik tadi. Tapi kalau seandainya dia memang ingin tahu gitu, itu gimana menurut Abang? Sah-sah saja atau semua yang mempertanyakan punya agenda politik gitu? Ya, kalau masyarakat umum mempertanyakan tentang identitas itu seseorang, itu hal yang wajar. Itu hal yang memang perlu untuk diketahui oleh publik. Tapi ini kita cek lagi tadi bahwa masyarakat ini yang melihat siapa. Sementara masyarakat yang lain lagi pikir bagaimana ekonomi bisa bagus, masalah hukum lebih baik, bagaimana saya bisa makan, mereka tidak pikir tentang ijazah. Bicara ijazah mau makan ijazah, kan tidak. Maka itu yang mereka pikirkan adalah bagaimana saya bisa makan hari ini, bukan ijazahnya. Iya, Pak. Jadi kalau Artinya ini hal yang baru. ya, yang memperpanjang persoalan kan dia lagi yang pernah mempertanyakan tentang kancing baju Pak Jokowi, pertanyakan tentang Jokowi PKI, ya kan? Terus Fufu Fafa, muka Pak Jokowi palsu. Setelah ijazah Pak Joko Widodo, nanti sudah selesai mereka akan bilang jangan sampai pakaian dalam Pak Jokowi palsu juga. Bisa jadi mereka akan bilang bahwa anak Pak Jokowi ini palsu juga. Bisa jadi. Ini orang-orang yang sudah benci, sangat benci Pak Jokowi. Artinya memang ada penggiringan opini yang secara sistematis gitu. Ya. Lewat isu mungkin ijazah, nanti ada isu baru lagi. Abang lihatnya seperti itu? Mbak, tadi saya bilang, di balik persoalan ijazah ada orang merah atau biru Iya. yang ingin agar kira-kira setelah isu ini kita main isu apa lagi nih? Target mereka Pak Jokowi dipenjarakan, Pak Jokowi diadili, dan Pak Jokowi punya karir politik selesai, tamat. Reputasi Pak Jokowi dihancurkan. Tujuannya adalah Gibran tumbang total. Itu target rencana besar yang mereka sementara buat. Kak Fritz kan alumni Ya. satu kampus lah sama Pak Jokowi kan. Yes. Bang Roy Suryo juga kan. Ya. Ada nggak sih cerita-cerita di para alumni UGM soal kasus ini sebenarnya tuh gimana, apa para alumni juga jadi pro kontra juga soal kasus ini apa Iya. gimana? Ada ceritanya nggak sih Bang Fritz? Memecah UGM juga nih jangan-jangan. Nah, kami para pengacara alumni UGM pada berkumpul. Angkatan 84, angkatan di atas itu semua pada kumpul di satu grup. Kami punya grup khusus. Iya. Kita bicara tentang Pak Jokowi, bicara tentang UGM. Kenapa? Kita UGM, maka kalau rektor sudah bilang A, maka itu final. Jadi alumni UGM semua sepakat dengan yang namanya Yang rektor. disampaikan ke rektor ya? Ya, rektor bukan sekali bicara loh, Mbak. Iya. Masa Roy Suryo sebagai alumni UGM, si Tifa dan si Pak Rismon Sianipar sebagai alumni UGM tidak percaya rektor, itulah yang saya heran di situ. Padahal mereka ini sekolah pasti tanda tangannya rektor juga. Iya. Jadi di internal kami alumni UGM bicara tapi semua pada sepakat Pak Jokowi. Yang tidak sepakat ya kalah pilpres itu, Mbak. Mereka tidak, karena jagoan mereka kalah. Nah ini saja mereka sakit hati. Tapi kalau yang masyarakat umum dalam kategori alumni UGM yang tidak terlibat dalam politik praktis atau bergabung di warna partai lain, semua setuju dengan rektor. Sampai hari ini kan tidak ada alumni yang protes kan, Bang?